Jadi kita nanti doa sama-sama ya. Anak-anak bawa dalam doa juga kedua teman kita yang sakit. Tadi ada laporan juga, ada 2 teman lagi yang sakit lagi. Siapa tadi? Najwa dan Tika. Mereka pusing. Jadi memang kondisi sekarang cuaca sedang tidak bersahabat sekali. Karena itu anak-anak jaga makanan ya. Kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Jadi kita akan melakukan banyak aktivitas yang menarik. Kita akan belajar mengenai tema 4 yang berjudul globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dalam pembelajaran yang pertama. Dan ini masih masuk dalam pelajaran tematik kita di kelas 6. Dalam pelajaran kali ini akan ada 4 kompetensi inti yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta terhadap tanah air. Dan kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu kompetensi inti yang keempat, yang terakhir yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Setelah kompetensi inti, kita masuk kepada kompetensi dasar. Ada beberapa kompetensi dasar Kak yang akan kita capai, yaitu yang pertama dalam pelajaran IPS, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Indikatornya yang pertama memberi contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial, budaya. Lalu indikator kedua, memilah-milah contoh yang termasuk dalam kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dan yang tidak termasuk. Lalu indikator ketiga yaitu melengkapi contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya secara tertulis dengan rapi dan sistematis. Lalu yang terakhir, ikut serta secara aktif dalam menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi akan ada 2 pelajaran yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator yang akan kita capai, yang pertama,
menentukan bagian-bagian teks eksplanasi dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam bacaan berdasarkan 3 bagian teks eksplanasi. Yang ketiga, mengembangkan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi secara tertulis dengan rapi dan sistematis. Kemudian yang keempat, ikut serta secara aktif dalam menggali informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Setelah tadi kita kan melihat ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, lalu Bu Guru mengerucutkan atau Bu Guru menyederhanakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memberi contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memilah-milah contoh yang termasuk dalam kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dan yang tidak termasuk. Yang ketiga, siswa dapat menentukan 3 bagian teks eksplanasi dalam bacaan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan informasi dalam bacaan berdasarkan 3 bagian teks eksplanasi. Selanjutnya, siswa dapat melengkapi contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya secara tertulis dengan rapi dan tersistematis. Kemudian siswa dapat mengembangkan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi secara tertulis dengan rapi dan tersistematis. Berikutnya, siswa dapat ikut serta secara aktif dalam menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat ikut serta secara aktif dalam menggali informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Sebelum lebih jauh ya, tema 4 kita judulnya apa sih Kak? Globalisasi. Globalisasi. Sebelum masuk globalisasi, Bu Guru mau tanya dulu. Di pelajaran tema 1, siapa yang masih ingat kapan ASEAN itu dibentuk, tahun berapa kira-kira? Oke, Adrian. Benar nggak? Benar. Bukan untuk Adrian. Yang kedua, ada berapa sih negara-negara di ASEAN itu? Oke, Arya. Ada 10. Oke, 1 tepukan untuk Arya. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan 5 dulu? 5 negara ASEAN. Oke, Lisa. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja. Apa sih itu globalisasi menurut anak-anak? Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video yang menjelaskan mengenai apa itu globalisasi. Tadi kan Bu Guru tanya, ada yang menjawab, tapi kita mau cek apakah berdasarkan video ini jawaban dari teman kalian ini sudah benar, sudah tepat, atau masih ada hal yang perlu ditambahkan. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Di zaman sekarang ini, semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah, dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, belajar, nonton film, video call sama saudara di luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi. Ya, teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan kita. Jika berbicara globalisasi, sepertinya kata-kata ini sudah sering kita dengar dan dibahas banyak orang ya. Tapi, coba kita urai dulu deh, apa sih globalisasi itu? Istilah globalisasi berasal dari kata globus, yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah globe, yaitu model tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati sebenarnya, yaitu bulat. Nah, dari kata globe itulah kemudian muncul istilah globalis atau globalisasi yang artinya mendunia. Jadi bisa dibilang globalisasi itu telah membuat batasan antara negara menjadi pudar karena semakin canggihnya teknologi informasi. Kenapa bisa pudar ya?
Karena sekarang ini kita bisa bepergian kemana aja, kapan aja, dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Dari video yang tadi kita saksikan, ya ada penjelasan mengenai globalisasi. Jadi globalisasi itu apa sih? Asal katanya tadi dari apa? Oke, Zidan. Globus. Dari globus, ya. Globus artinya apa tadi? Bola yang bulat. Bola yang bulat. Jadi intinya globalisasi itu apa dong? Oke, Sultan. Satukan dunia. Satu hal yang mendunia. Oke, satu tepukan untuk Sultan. Apa buku paketnya? Kita mau baca ya halaman 3. Memastikan angkut ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal Dari bacaan tadi ceritanya tentang apa? Sekarang kita melihat pertanyaan di halaman 4. Oke. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Selanjutnya, kita akan menyaksikan apa dampak positif dari globalisasi yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi ternyata globalisasi itu tidak selamanya negatif, tapi tidak selamanya positif. Jadi kita mau lihat satu persatu ya. Sekarang kita mau menyaksikan yang dampak positifnya terlebih dahulu. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Sesuatu yang mengglobal ya itu berdampak baik banyak ya buat kita. Seperti tadi kalau misalnya belum kenal internet, kita nyimpen data itu masih di kertas semuanya. Tadi kertasnya bisa kalau ditumpuk bisa setinggi apa? Setelah tadi dampak positif, kita juga sudah melihat pengertiannya. Jadi globalisasi itu ternyata memang memberikan banyak sekali kemudahan, banyak sekali manfaat dalam kehidupan manusia. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, ternyata pengaruh yang besar ini juga memiliki dampak yang negatif. Seperti apa itu? Bu Guru punya di sini satu video yang akan menunjukkan bagaimana dampak negatif dari globalisasi yang saat ini tengah terjadi ya. Kita saksikan bersama-sama. Dampak negatif globalisasi. Globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi terhubung dalam berbagai bidang. Sesuai dengan namanya, globalisasi terjadi secara global dan banyak negara yang terlibat dalam prosesnya. Globalisasi membuat adanya banyak pertukaran di berbagai bidang, misalnya pemikiran dan kebudayaan. Walaupun bisa menghubungkan berbagai negara, globalisasi juga bisa membawa dampak negatif. Cari tahu dampak negatif globalisasi di bidang kesehatan, budaya, sosial, dan ekonomi yuk. Dampak negatif globalisasi di bidang budaya dan sosial. Globalisasi membuat kita bisa mengenal budaya dari negara lain dan bertukar kebudayaan. Tapi kebudayaan barat yang menyebar cepat bisa mempengaruhi kebudayaan kita sendiri. Akibatnya, kebudayaan lokal bisa berubah karena menyesuaikan dengan kebudayaan negara lain. Perubahan kebudayaan ini bisa dilihat dari gaya pakaian, kebiasaan makanan, sampai kebiasaan berbicara atau berbahasa. Hal ini bisa membuat rasa nasionalisme dan cinta pada budaya asli jadi berkurang. Sekarang semua coba buka paketnya. Halaman 6. Asia, kita baca teks halaman 6. Kita akan melanjutkan sedikit mengulang
Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang mengikuti atau terdampak dari globalisasi ini. Kita mau melihat apa saja peran Indonesia di dalam di era globalisasi ini terhadap negara-negara ASEAN. Bu Guru akan minta kalian bekerja di dalam kelompok. Tugasnya adalah kalian mencari, misalnya ini, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Contohnya apa? Cari infonya, kemudian anak-anak cari gambarnya, ya, yang mewakili. Nanti kita akan membuat buku agenda mini. Buku agenda mini, kalau ini mah nggak mini ya, namanya mini pasti kecil, bener nggak? Buku agenda kecil itu nanti ukurannya setengah buku ini. Oke, akan bisa dibuka-buka. Ini anak-anak akan kita buat dari kertas bekas. Kita sekaligus memanfaatkan kertas bekas yang ada di sekolah. Kita akan membuatnya menjadi lebih berharga, Marido. Ya. Nanti kertas bekasnya itu satu sisinya sudah terpakai, tapi masih ada sisi kosong. Nah, kita akan bekerjanya di area yang kosong. Di situ anak-anak bisa menceritakan, misalnya yang pertama, kalian desain, kalian dekor bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial. Buka yang pertama. Pertukaran budaya Indonesia dan Malaysia. Kasih gambarnya. Ceritain di bawahnya apa? Jadi semacam membuat buku cerita, buku atau majalah kecil, buku agenda kecil begitu. Kita akan menilai juga, memberikan penilaian terhadap teman sesama anggota kelompok. Jadi jangan takut, Bu, aku udah nge-print, aku lagi yang gambar, aku cari info, enak banget dia dapat nilai. Kamu bisa memberikan penilaian juga terhadap teman kelompok kamu. Kemudian nanti nilai dari Bu Guru juga ada. Bu Guru akan menilai bukunya itu sesuai dengan kriteria. Kriterianya apa saja, Bu? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Siap bekerja di dalam kelompok? Siap. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Di dalam kelompok nanti seperti yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, kita akan membuat sebuah buku agenda kecil ya yang berisi tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Bu Guru akan bagi kelompok kita menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama, ini dia anggotanya ada Arya, Henry, Ivana, Kaisa, Sultan, dan Zidan. Kelompok kedua itu ada Adistia, Alana, Muhammad Rafa, Nabila, dan Naifa. Kemudian di dalam kelompok 3 itu ada Bima, Kendra, Keila, Mario, dan Natasha. Berikutnya di kelompok 4 ada Cinta, Ilmira, Najwan, Resya, dan Zahira. Berikutnya di kelompok 5 ada Adrian, Asya, Dika, Atan, dan Quinsa. Kemudian di kelompok terakhir di kelompok 6 ada Inara, Zahra, Fahri, Fazrin, dan Gendis. Sekarang anak-anak bisa masuk ke dalam kelompoknya, mulai berdiskusi mengenai pembagian tugasnya dan bagaimana rancangan buku yang akan dibuat. Dan dapat bekerja mulai dari sekarang.
kami akan mempresentasikan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN yang lain. Kelompok kami terdiri dari saya, Adrian, Linsa, Asya, Dika, dan Fatan. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi Asia Tenggara yang terdiri dan beranggota 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASEAN adalah Association of Southeast Asia Nations. ASEAN terdiri dari 10 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja. Artefak dan sejarah pada ACHB dengan tujuan untuk berbagai budaya, menuntut kesadaran dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 terdiri dari anggota Natasha, Kira, Bima, dan Mario. Kita akan mempresentasikan kerjasama antara negara Indonesia dan negara-negara ASEAN. ASEAN adalah Association of South Asian Association. You're just stressed. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that in a little time it will be fine. So I'll wait all day until I'm next. Baik kakak, kita akan melakukan evaluasi terkait dari setiap materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terkait dari materi kita hari ini, akan ada soal yang Ibu Guru berikan. Anak-anak mulai mengerjakan soal, tulis nama terlebih dahulu ya. Kemudian mengerjakan soalnya sendiri-sendiri, tidak bekerja sama dan menyimpan semua buku di dalam tas. Jadi tidak ada apapun di atas meja kecuali alat tulis dan soal evaluasi. Tutup kelas kita hari ini. Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang mau kasih pendapat apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hup. Hari ini belajar apa saja? Oke, Gendis. Globalisasi. Belajar tentang globalisasi. Oke, apalagi? Fajrin. Oke. Tentang teks eksplanasi. Oke, Resya. Tentang negara ASEAN. Apalagi? Ada lagi yang mau kasih pendapat? Sudah? Oke. Baiklah, untuk yang terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu
Menuliskan 5 contoh produk yang berasal dari lintas negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan suatu negara. Kakak bisa lihat dari buku paketnya ya, di buku siswa halaman 9. Kalau di situ kan kotaknya ada 4, nah kalian membuat 5 ya, jadi nanti ditambahkan 1 lagi. Dituliskan di buku tulis ya, di buku tulis temanya, tidak di buku paket langsung, oke? Jadi ada 5, jangan lupa 5. Anak-anak harus menuliskan nama benda dan asal negaranya serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan suatu negara. Di atas itu ada pakaian, barang elektronik, peralatan rumah tangga dan kendaraan. Misalnya kendaraan juga bisa ya, mobil listrik. Nah, pertama kali dari negara mana? Kemudian bagaimana penggunaan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pengaruhnya. Seperti itu ya. Baik, Adrian silakan kita menutup kelas kita. Siap. Siap. Membaca doa. Bapak bisa